Ya, kita mempersiapkan anak-anak kita ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan oleh guru-guru sekolah minggu yang sudah dipersiapkan di Pastori 1 lantai 1. Kita akan doakan mereka. Sebelum mereka membawa puji-pujian, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami Yesus Kristus, kami yang beribadah sebagai orang dewasa akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan perenungan di gedung gereja ini. Tetapi anak-anak kami, mereka juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat cerita Alkitab yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Lewat Ketua Anak Sekolah Minggu Jemaat Sion, Penatua Nyonya Komolasari Pangkejaya. Karena itu, hikmat-Mu dikaruniakan bagi kami yang ada di gedung gereja, hamba firman-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan segala baik. Juga bagi guru-guru sekolah minggu yang bertugas, mereka pun dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat cerita Alkitab sehingga mudah dipahami oleh anak-anak sekolah minggu yang boleh hadir saat ini, guna pertumbuhan iman mereka yang semakin baik untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, ini kami yang berdoa. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu untuk berpindah tempat. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 11. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Judul pembacaan Alkitab, Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati
pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita baca tadi dalam Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Kitab Keluaran adalah salah satu kitab dari kumpulan 5 kitab Taurat Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang dalam Taurat Tuhan ini, di situ menjadi fondasi atau dasar kepercayaan umat Israel. Di dalam firman Tuhan ini ada termuat berbagai macam peraturan. Ada hukum Allah yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Dalam kitab Keluaran ini pun mau menuliskan tentang bangsa Israel yang sebelumnya mereka tertindas oleh bangsa Mesir, tetapi ketika Tuhan menyertai dalam janji keselamatan, mereka sudah ditolong oleh Tuhan, mereka dilepaskan atau dibebaskan. Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel, yang kemudian diperlengkapi Tuhan dalam kewibawaan, dalam kemampuan yang cakap dan luar biasa, tetapi juga bukan hanya secara pribadi Tuhan melengkapi dia dalam hikmat, kemampuan, kekuatan, kecakapan, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata dia juga diperlengkapi Tuhan dengan orang-orang yang baik, yang tentu ada di sekitarnya, mulai dari Harun, Nadab, Abihu, ada 70 tua-tua orang Israel, ada di Keluaran pasal 24 ayat 1. Juga ada Eleazar dan Itamar, Keluaran pasal 28 ayat 1. Ada juga Hur, ada di pasal 17 ayat 10 ketika menopang tangan Musa saat perang melawan Amalek. Juga ada para hakim yang diangkat di kitab Keluaran pasal 17. Nah, mereka semua ini juga termasuk dalam bacaan kita orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan, yang dipercayakan untuk membuat kemah suci atau kemah pertemuan. Ayat 2, Besalel bin Uri bin Hur. Ayat 6a, Aholiab bin Ahisamak. Juga ayat 6b selanjutnya, dan setiap orang ahli. Mereka semua ini ditunjuk untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada di ayat 11. Maka di sini sangat jelas tentang tanggung jawab pekerjaan yang mereka harus lakukan adalah membuat kemah pertemuan, kemah suci bersama dengan isinya yang ada, dan mereka melakukan itu tertulis dalam pasal 36 sampai 39 kitab Keluaran. Dan semua yang mereka lakukan hasilnya kita boleh lihat di pasal 39 ayat 43. Pasal 39 kitab Keluaran ayat 43 tertulis seperti ini. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Jadi di sini mereka berhasil. Mereka telah melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka, kemudian Musa memberkati. Nah, di sini tentu menjadi suatu pertanyaan. Kenapa mereka dapat melakukan semua itu dengan berhasil? Melakukannya dengan sukses, dengan baik. Nah, ternyata para selidik semuanya kembali kepada Tuhan semata. Kemampuan keahlian dari Besalel, Aholiab, dan ahli lainnya berasal dari Tuhan, di mana mereka, ayat 3 bacaan kita, dipenuhi Tuhan dengan rohnya, sehingga Besalel punya keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan.
Aholiab dan para ahli pun demikian, Tuhan berikan keahlian. Ayat 6c. Jadi semuanya sangat jelas bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu. Bagian firman Tuhan lainnya Amsal pasal 2 ayat 6 dituliskan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi ketika seseorang mencapai tingkat keberhasilan, misalnya sukses dalam karir pekerjaan, sukses dalam pendidikan, atau dalam hal apapun mendapatkan apa yang ia inginkan, dia dapat membangun sesuatu, dia bisa misalnya pasiar ke sana kemari, dan lain sebagainya. Sadarlah bahwa semua itu berlaku hanya karena Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu itu sendiri. Ketika kita sebagai orang yang percaya terkait dengan perkembangan yang ada di sekitar kita, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tentu cara pandang kita jangan sampai kita tutup mata atau istilahnya pandang remeh. Tetapi dalam hal kemajuan yang boleh ada di sekitar kita, kita sebagai orang yang percaya mengaminkan semua itu pun berasal daripada Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang ahli yang menciptakan segala macam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, maka mereka pun kita percaya adalah berasal dari Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya terpanggil harus turut ambil bagian dalam kemajuan-kemajuan tersebut, agar supaya kita dapat memuliakan Tuhan dengan segala kemajuan-kemajuan yang ada. Tidak usah mau jauh-jauh, orang mau pikir untuk menjadi orang-orang yang hebat tanda petik di luar jemaat Sion. Masih banyak orang-orang dari jemaat Sion yang sudah menunjukkan keahlian kemampuan mereka yang dapat dikatakan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kalau nyanda rupa ini komisi remaja ini siapa? Nasi ke Kang. Nasi ke atau ada tuh mantan penatua pemuda, penak Nini, ada penatua pemuda sekarang, penak Panca, ada apa lagi Kang? Penak sekretaris jemaat, penak Yakob Busleto. Orangnya tidak akan bisa menikmati ini kemajuan teknologi live streaming. Apalagi waktu zaman COVID. Orangnya tidak akan pernah beribadah. Karena kalau mereka tidak memiliki keahlian di bidang teknologi seperti ini. Ataupun juga ada banyak hal yang terkait dengan, ini masih dalam bulan syukur, hari ulang tahun pendidikan Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Ini SD Gemim 2 ini. Yang akan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah bukan cuma di Kota Bitung, tapi juga di provinsi, tapi juga sampai di nasional. Kalau nyanda ada orang Pekepsek Ibu Diaken Revlin. Kalau nyanda ada orang-orang yang ada di sinode, seperti orang Pak Pena Max Galatang di Pokja, Sion nyanda mau dapat dengar. Ataupun misalnya dari Sion ada satu anggota jemaat yang pernah jadi ketua wilayah. Ada yang tahu toh? Ketua wilayah. Ada yang tahu? Yang pernah jadi ketua wilayah. Orang Sion. Pendeta Olden Hart Kang. Iya. Maliota. Jadi banyak orang-orang yang tentu kita percaya mereka punya keahlian yang ada di jemaat Sion ini. Ada Diaken Nofrin, kalau di bidang matematika, S2 itu. Kalau yang di bagian pengawas-pengawas, ada tuh Diaken Vicky, kolom 19. Jadi banyak orang-orang di Sion ini yang tentu punya keahlian, yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, berkaca dari hal-hal ini, maka Tuhan yang sudah mengaruniakan segala macam bentuk talenta dalam hidup kita. Bukan hanya yang menonjol seperti tadi, tetapi juga hal-hal yang kecil pun Tuhan yang sudah mengaruniakannya.
Nas pembimbing dalam bacaan kita, ketika kita orang yang percaya setia pada tetapi tentu mereka mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, bagaimana dan saya yang tentu boleh ada di tempat ini, tentu sebagai jemaat Tuhan belajar dari firman Tuhan, kita bisa lihat Besalel, Aholiab, dan para ahli lainnya, mereka tetap ada dalam kerjasama yang baik bersama dengan Musa tentunya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan untuk membuat kemah suci, kemah pertemuan, itu boleh terlaksana dengan segala baik. Kita semua tentu di tempat ini, jemaat, harus mampu juga menunjukkan segala yang ada pada kita itu dipergunakan, dimanfaatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memajukan jemaat Sion, memajukan Gemim secara umum, dan semua itu kita percayakan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Jadi sebagaimana refleksi dalam situasi yang boleh kita hadapi, bukan hanya kepada hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang dapat dikatakan kecil pun harus kita setia. Kita harus tetap setia dalam tanggung jawab persekutuan, dalam kesaksian, bahkan dalam pelayanan kita. Sebagai persekutuan jemaat Tuhan, maka mari kita ikatkan kembali dalam keakraban, dalam kebersamaan sebagai jemaat di kolom 1 sampai kolom 28. Bahkan dalam menunjang segala program-program yang sudah ditetapkan. Besok ada kegiatan hari ulang tahun PI dan Pendidikan Kristen Gemim lewat ibadah KPI oleh panitia. Jam berapa waktu itu? Jam berapa? Oh, jam 6 petang. Jadi orang semua hadir. Orang pasti akan menikmati berkat Tuhan. Karena dalam setiap persekutuan yang beribadah, apapun bentuknya, maka di situ ada penguatan-penguatan Tuhan dalam firman-Nya yang akan menjadi bekal kita sebagai orang yang percaya dalam melanjutkan kehidupan yang tentu diberkati oleh Tuhan. Kita semua pun ada di tempat ini, anak-anak kita yang boleh diperdengarkan cerita Alkitab firman Tuhan di Pastori 1 lantai 1, tentu mereka semua, kita semua tentu diberkati oleh Tuhan. Karena itu, lakukanlah segala tanggung jawab kita dengan segala baik, bahkan cukupkanlah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan kita, maka niscaya dengan hidup yang senantiasa takut akan Tuhan, segala macam bentuk keberhasilan yang Tuhan janjikan akan kita nikmati bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan di zaman sekarang ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Amin.